Halo, selamat petang pemirsa. Senang sekali saya Anissa Dasuki bisa menemani Anda dalam spesial report 2 tahun Jokowi JK selama 30 menit ke depan. Pemirsa, inilah spesial report selengkapnya. Pemirsa, anggaran Kementerian Pertahanan naik menjadi 120 triliun rupiah untuk tahun 2016 dan sekitar 60% dari dana tersebut digunakan untuk kekuatan alutsista armada darat, laut, dan udara. Apa saja alutsista yang dimodernisasi? Berikut informasinya untuk Anda. Ini saatnya kita membalikan semuanya sehingga Jaya Spova, Jaya Mahe, di laut justru kita jaya. Dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wajah pertahanan dan keamanan Indonesia terus berubah. Anggaran Kementerian Pertahanan naik dari 102,3 triliun rupiah pada APBD 2015 menjadi 120 triliun rupiah pada era APBD 2016. Sebanyak 60% dari dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Kekuatan alutsista Matra Darat, Laut, dan Udara membuat Indonesia menjadi negara terkuat di Asia Tenggara dan diperhitungkan di Asia Pasifik. Global Firepower mencatat pertumbuhan signifikan yang dilakukan militer Indonesia. Pada perhelatan Akbar HUT TNI ke-70 yang digelar di Cilegon, Banten, berbagai macam alutsista Indonesia, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, ditampilkan oleh militer Indonesia. Atraksi dari beragam alutsista andalan TNI ini membuat masyarakat bangga. Global Firepower adalah sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia. Situs ini memberi informasi 126 negara dengan militer terkuat dengan basis 50 faktor berbeda. Dengan 50 basis penilaian yang sangat ketat itu, GFP menempatkan Indonesia menjadi negara dengan militer terkuat ke-15 di dunia dan nomor 1 terkuat di Asia Tenggara. Modernisasi alutsista dilakukan di 3 matra TNI, darat, laut, dan udara. Di tahun 2016,
Matra Laut dan Udara menggelar latihan puncak guna untuk kekuatan dengan alutsista unggulannya. Presiden Joko Widodo menghadiri latihan puncak yang diberi nama Armada Jaya dan Angkasa Yuda 2016. Diperkirakan, belanja alutsista dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo sebesar 20 miliar dolar Amerika. Pemesanan guna pemutahiran alutsista TNI telah dilakukan di antaranya F-16 Block 52, MBT Leopard, roket Astros, artileri Kaisar Nexter, Hercules, CN-295, radar, dan kapal selam kelas Changbogo. Selain alutsista, pemekaran divisi juga terjadi di Marinir menjadi 3 divisi. Hal ini dilakukan seiring rencana pemekaran armada laut menjadi 3 armada. Bakamla yang baru dibentuk juga diperkuat dengan rencana pengadaan armada kapal patroli buru malin ikan sebanyak 30 buah. Keberadaan Bakamla merupakan buah ketegasan sikap pemerintah dalam menegakkan kedaulatan di wilayah perairan, terutama menjaga sumber daya laut yang luar biasa. 10 buah kapal patroli non-rudal sebelumnya telah dihibahkan TNI Angkatan Laut. Matra Udara mempertajam kontrol teritori dengan mempertajam radar. Satuan radar diperkuat dengan kedatangan radar mobile. Keberadaan radar mobile ini telah dinikmati di wilayah perbatasan Nunukan. Penguatan wilayah perbatasan dilakukan juga di Natuna. TNI Angkatan Darat membuat 1 batalion infanteri permanen, 1 skuadron, heli serbu, dan 1 batalion Arhanud. Seiring dengan penguatan wilayah Natuna, 1 batalion marinir dan lanal juga telah dipersiapkan Matra Laut. Pengembangan alutsista TNI diarahkan kepada transfer teknologi sehingga di masa depan karya anak bangsa akan menjadi garda terdepan pertahanan. Alih teknologi secara terbuka hingga saat ini baru dilakukan dengan Korea Selatan. Kapal markas LPD Banjarmasin adalah salah satu contohnya. Kapal ini adalah hasil dari proses alih teknologi yang dilakukan saat pembuatan kapal serupa, KRI Surabaya, yang dibuat di Korea Selatan. Kiblat dari alutsista TNI masih mengarah ke barat sebanyak 70%. Namun setahun terakhir pemesanan juga dilakukan ke Tiongkok dan Rusia, seperti rudal C705 dan C802. Rudal yang dapat disinkronkan dengan produk dalam negeri dan bersifat stand-alone. Produksi dalam negeri sendiri sudah berjalan bagus, seperti Panzer Pindad, KCR-40, KCR-60, dan Rocket Run. Pengembangan alutsista berteknologi produksi dalam negeri ada di tangan Jokowi. Tank Pindad, peluru kendali, kapal perang PKR 10514, dan kapal selam. Salah satu produk Indonesia yang menunjukkan taring di dunia internasional adalah senjata serbu SS-2 dan senapan sniper SPR-2. Kehebatan 2 senjata ini membuat negara lain berdecak kagum. Pemirsa, kesiapan alutsista TNI baik dari jumlah, kualitas, dan teknologinya terus meningkat. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara.